Oke, kita sekarang masuk ke internal bisnis apotik. Nah, jadi untuk internal bisnis ini sendiri ada 3 ya. Yang pertama ada manajemen stok, kemudian yang kedua ada manajemen sumber daya manusia, kemudian yang ketiga ada manajemen finansial. Nah, yang pertama adalah manajemen stok. Kenapa kita perlu melakukan manajemen pada stok obat atau persediaan obat? Karena yang pertama adalah untuk mencegah terjadinya penumpukan stok, ya kan? Jadi misalkan nih kan di apotik banyak item obat tuh. Nah, gimana supaya semua item obat itu kita jual terus? Laku terus kan nggak bisa seperti itu kan. Nah, makanya kita perlu lakukan manajemen stok dengan apa? Dengan menggunakan kartu stok. Jadi Ibu sudah kasih contoh kan waktu itu di grup diskusi kita di grup WhatsApp bagaimana contoh dari kartu stok atau kalian bisa juga searching di Google bagaimana contoh dari kartu stok. Jadi di kartu stok itu ada beberapa kolom ya. Ada kolom tanggal, kemudian ada kolom nama distributor tempat beli obat tersebut, kemudian ada nomor batch, ada nomor ada tanggal kadaluarsanya, kemudian ada kolom masuk obat, masuk kolom masuk, kolom keluar, sama kolom sisa dan kolom paraf. Nah, jadi melalui kartu stok itu kita bisa lakukan manajemen, misalnya sisa obatnya berapa, kemudian keluarnya berapa, kemudian expirednya berapa, tanggal berapa, kayak gitu. Nah, jadi manajemen stok ini perlu kita lakukan karena pertama tadi untuk apa? Untuk menghindari terjadinya penumpukan stok. Nah, kalau misalkan obat terlalu lama menumpuk di apotik, nggak laku-laku tuh, nggak kejual. Kalau kita tidak lakukan manajemen, maka misalkan obat tersebut kadaluarsa nggak ketahuan. Nah, sehingga makanya obat tersebut perlu dilakukan manajemen stok. Nah, terus yang kedua adalah manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia ini berarti berhubungan dengan pegawai yang ada di suatu perusahaan tersebut. Atau misalkan Ibu ambil contoh lagi di apotik. Nah, jadi sumber daya manusianya yang kerja di suatu perusahaan atau di apotik itu perlu kita lakukan manajemen juga. Misalkan nih manajemen yang dilakukan pertama gajinya berapa, kemudian yang kedua adalah jadwal kerjanya, jam berapa saja dia masuknya, berapa shift kerjanya, lemburnya tanggal berapa, kemudian seperti itu. Terus yang kedua adalah kita juga bisa apa ya namanya tuh bisa menyeragamkan kerja mereka. Maksudnya tuh bukan menyeragamkan tugasnya ya, karena kan di setiap perusahaan itu kan ada jabatannya masing-masing. Jadi bukan itu maksudnya. Jadi misalkan kita perlu lakukan standar operasional prosedur. Jadi ya kita harus bikin SOP. Jadi bagaimana cara melayani pasien itu kan harusnya harus sama kan. Bagaimana cara melayani pasien, bagaimana cara menghadapi pasien yang cerewet. Nah, itu perlu dilakukan keseragaman antar semua karyawan. Makanya sumber daya manusia ini perlu dilakukan manajemen. Terus yang ketiga adalah manajemen finansial. Manajemen finansial ini adalah berhubungan dengan uang. Berhubungan dengan uang ya. Sama sih seperti tadi kita harus kelola keuangan juga. Nah, jadi misalkan nih apa yang menguntungkan apotik, apa yang menguntungkan perusahaan, apa yang tidak menguntungkan perusahaan. Nah, itu perlu dilakukan manajemen juga. Nah, itu internal bisnis apotik. Terus yang selanjutnya adalah administrasi yang dilakukan di apotik. Nah, administrasi yang dilakukan di apotik ini ada 5. Ada administrasi pembukuan, ada administrasi penjualan, ada administrasi pergudangan, ada administrasi pembelian, dan ada administrasi kepegawaian. Kalau administrasi pembukuan, sebenarnya administrasi pembukuan ini sama ya, sama manajemen keuangan tadi. Kan kalau manajemen keuangan tadi itu dia ngatur keuangan kan, keuangan yang keluar, keuangan yang masuk. Nah, kalau administrasi pembukuan ini ya bukti dari kita melakukan manajemen keuangan. Itu buktinya apa? Buktinya adalah dengan buku yang dicatat, buku kan, di dalam buku itu catat uang yang keluar, uang yang masuk, terus ada disertai bukti juga. Buktinya apa? Misalnya kalau uang keluar itu kan berarti kita beli barang misalnya. Dibuktikan dengan apa? Dengan faktur, dengan nota, seperti itu. Nah, terus ada administrasi penjualan. Administrasi penjualan ini misalnya meliputi penjualan resep, penjualan obat bebas. Nah, itu ada buktinya kan. Buktinya apa? Buktinya adalah misalnya struk, terus nota juga, misalkan nota penjualan, itu ada buktinya. Terus yang ketiga adalah administrasi pergudangan. Kalau administrasi pergudangan ini yang ibu kasih tahu tadi, misalnya obat yang masuk berapa, obat yang keluar berapa, kemudian ada kartu stoknya. Nah, itu buktinya. Bukti
bukti dari administrasi pergudangan. Terus yang keempat adalah administrasi pembelian. Misalnya pembeliannya kita nih beli obat ke distributor mana kayak gitu. Ada buktinya, nota, faktur, nah seperti itu. Terus yang kelima adalah administrasi pegawaian. Administrasi pegawaian ini buktinya apa? Buktinya adalah absen karyawan, slip gaji karyawan, nah itu adalah administrasi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke kewajiban apotek. Apotek ini memiliki kewajiban. Apa kewajiban dari apotek? Ini ada dua. Yang pertama adalah pajak. Jadi apotek itu harus membayar pajak. Ada pajak yang harus dibayarkan oleh apotek ini. Ada PPh, PPB, PPN. Kemudian pelaporan. Pelaporan yang harus dilakukan di apotek ada dua. Ada pelaporan narkotika sama pelaporan psikotropika. Nah, pelaporan narkotika sama pelaporan psikotropika ini biasanya dilaporkan oleh apoteker setiap tanggal 10 setiap bulan, yaitu dilakukan di tanggal 10. Tanggal 10 ya, tiap tanggal 10. Jadi ngelaporkannya itu secara online, yaitu melalui www.sipnap.kemkes.go.id. Ibu juga sudah menampilkan Sipnap waktu itu, Ibu sudah tampilkan di grup diskusi kita, grup WhatsApp. Jadi kalian sudah tahu bagaimana bentuk Sipnap, bagaimana cara melaporkannya, sudah Ibu kasih tampilannya. Jadi sudah Ibu jelaskan juga. Kemudian kita masuk ke evaluasi dan mutu pelayanan. Jadi untuk supaya apotek itu mutunya bagus, pelayanannya bagus, berarti kita perlu lakukan apa? Lakukan evaluasi. Dengan cara apa? Nah, dengan dua, yaitu yang pertama dengan mengetahui tingkat kepuasan konsumen, kemudian dengan mengukur dimensi waktu lama pelayanan. Nah, yang kalau tingkat kepuasan konsumen ini, itu kita bisa kasih kuesioner ke pasien. Nah, di kuesioner itu, misalkan nih, pasien bisa ngisi tuh kuesioner, misalnya, pegawainya gimana, ramah nggak, kemudian pasiennya suka nggak ada di beli obat di apotek tersebut, terus ruangan tunggunya gimana, nyaman nggak, kemudian apoteknya rapi nggak. Nah, itu bisa dituangkan di kuesioner, nanti pasien yang isinya. Kemudian ini adalah dimensi waktu lama pelayanan. Jadi dimensi waktu lama pelayanan ini waktu tunggu pasien gitu loh. Waktu tunggu pasien, misalnya pasien bawa obat resep nih, kan resep itu kan ada resep racikan sama yang non racikan. Nah, berapa lama waktu tunggu pasien itu dalam menunggu obat yang disiapkan oleh si asisten apoteker sama apotekernya, seperti itu. Jadi kan kalau menurut peraturan itu, waktu tunggu untuk resep racikan itu adalah 30 menit. Kalau yang non-racikan itu biasanya waktu tunggunya 15 menit. Nah, jadi kalau misalkan di apotek tersebut waktu tunggu pelayanan racikannya kurang dari 30 menit atau 30 menit, kemudian untuk non-racikannya 15 kurang dari 15 menit atau pas 15 menit, berarti kan mutu pelayanannya kan baik. Kalau misalnya lebih dari waktu yang telah ditentukan, berarti kan pelayanannya nggak baik. Jadi sebenarnya untuk evaluasi ini bisa pasien yang menilainya seperti itu.